Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Hari ini tanggal 27 Juli 2020, hari Senin. Kita mulai belajar lagi ya setelah ulangan beberapa waktu yang lalu. Bagaimana ulangan subtema 1 kemarin? Mudah-mudahan kalian memperoleh nilai yang diharapkan. Amin ya robbal alamin. Sebelum melakukan kegiatan pada hari ini, kita lakukan rutinitas seperti biasanya, yaitu membersihkan diri, sarapan, kemudian berdoa, dan jangan lupa tekun dalam belajar, cari informasi melalui sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Hari ini kita belajar subtema. Ya, pada saat pembelajaran 1 beberapa waktu yang lalu, kalian Bu Ira dan Pak Bari minta untuk mencari informasi berkaitan dengan flora dan fauna. Flora dan fauna yang kalian temukan di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Contohnya seperti di Indonesia ada komodo, ada burung elang, kemudian di Thailand, Myanmar, Vietnam ada gajah, kemudian di Kamboja ada burung ibis. Nah, hewan-hewan tersebut mereka perlu berkembang biak untuk tetap melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan hewan-hewan tersebut terbagi menjadi 2, perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif tanpa melibatkan sperma dan sel telur, sedangkan perkembangbiakan generatif melibatkan sperma dan sel telur. Coba dicermati kembali apa yang Ibu sampaikan tadi. Burung ibis, gajah, harimau, kemudian komodo. Pernahkah kalian mengetahui hewan-hewan tersebut? Oh ya, Ibu yakin kalian tahu semua hewan-hewan tersebut. Mereka berkembang biak, ada yang bertelur dan ada yang beranak. Contoh burung ibis berkembang biak secara bertelur. Sedangkan harimau milik kita Indonesia itu berkembang biak dengan cara beranak. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian akan mempelajari tentang perkembangbiakan bertelur dan beranak. Perkembangbiakan bertelur disebut dengan perkembangbiakan ovipar. Ovipar. Kemudian perkembangbiakan harimau disebut dengan perkembangbiakan beranak, disebut dengan perkembangbiakan vivipar. Nah, nanti di buku paketmu tema 1 subtema 2 kalian akan diminta mengelompokkan berdasarkan cerita di halaman sebelumnya nih ya. Nanti ada di halaman 64. Kalian diminta untuk mengelompokkan mana yang termasuk hewan ovipar, mana yang termasuk hewan vivipar. Kemudian setelah kalian mengetahui perbedaan antara ovipar dan vivipar, maka dari perkembangbiakan tersebut akan memperoleh manfaat. Perbedaan dari perkembangbiakan ovipar dan vivipar terletak dari hasilnya. Ovipar, embrio akan lahir dengan lapisan pembawanya, yaitu cangkangnya. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar dilahirkan oleh induknya membawa lapisan dari dalam tubuh hewan tersebut yang disebut dengan telur. Nah, manfaat dari cangkang telur tersebut, lapisan tersebut adalah menjaga embrio agar tidak terkena benturan, menjaga embrio bakal anak dari suhu yang ekstrim, dingin atau panas,
kemudian menjaga embrio dari predator penyerangnya. Nah, kegunaan dari cangkang telur ini amat sangat bermanfaat bagi si embrio yang akan lahir. Sedangkan untuk perkembangbiakan generatif berkembang biak dengan cara beranak. Jadi nanti dihasilkan hampir menyerupai tubuh induknya. Contoh tadi ada harimau. Berarti ketika dilahirkan hampir menyerupai dengan induknya harimau, bukan berupa telur. Nah, manfaat dari perkembangbiakan vivipar ini beda dengan manfaat perkembangbiakan ovipar. Perkembangbiakan vivipar memiliki manfaat besar bagi si induk. Jadi si induk tidak perlu lagi melindungi anaknya karena anaknya sudah berkembang embrionya di dalam tubuh induknya. Sehingga ketika dilahirkan si anak dari hasil perkembangbiakan generatif atau vivipar ini dapat dan mampu menjaga dirinya dari serangan predator. Nah, apa yang Ibu ulas tadi nanti kamu berikan rangkuman ya di halaman berikutnya, yaitu di halaman 66. Apa yang Ibu sampaikan ditulis kembali, manfaat ovipar dan manfaat dari perkembangbiakan vivipar. Ibu yakin kamu pasti bisa cari tahu informasi lain selain manfaat yang Ibu sampaikan. Kemudian setelah kita mempelajari tentang flora, fauna, kemudian beberapa waktu lalu kita mempelajari tentang karakteristik sosial budaya di setiap negara di kawasan Asia Tenggara, permainan. Nah, negara-negara di kawasan Asia Tenggara terdiri dari 11. Sekarang 11 ya nak ya. Nanti kamu cari tahu negara ke-11-nya negara apa. Nah, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini perlu menopang kebutuhan hidup warga negaranya. Cara menopangnya adalah dengan melakukan tindakan ekonomi guna memenuhi kebutuhan warga negaranya. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara harus memiliki kemampuan ekonomi. Kemampuan ekonomi dapat berjalan dengan baik, ada beberapa penunjangnya. Salah satunya adalah kenampakan alam, kekayaan alam di negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Lalu yang kedua adalah elektabilitas atau kemampuan sumber daya manusia mengolah kekayaan alam. Makanya manusia yang dapat mengolah kekayaan alam adalah manusia yang dapat berpikir kritis, mampu mengembangkan diri alias cerdas. Kamu mau jadi anak cerdas? Belajar, tetap semangat, gali ilmu, kemudian capai cita-citamu setinggi-tingginya, tekun dalam belajar agar kamu menjadi manusia yang dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, Ibu balik lagi. Jadi kita belajar nih tentang perekonomian negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Salah satunya adalah contohnya Indonesia. Indonesia kekayaan alamnya dari Sabang hingga Merauke itu berupa kenampakan alam yang maha indahnya, maha dahsyatnya. Dari semua punya kekayaan alam di Indonesia itu beragam dan hampir keseluruhan yang ada di dunia di Indonesia ada. Jadi perlu kalian ketahui, negara-negara di luar sana ya, mereka amat sangat menginginkan negara kita. Ya, contohnya beberapa waktu lalu sebelum kita merdeka, Belanda, Jepang, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh kekuasaan di negara kita. Jadi sekarang kita sudah merdeka, tolong jaga negara kita ya nak, dengan belajar sungguh-sungguh jadi orang yang berguna. Baik,
Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, dari mulai sumber bahan tambang, kemudian sektor perkebunan, pertanian, dan lain-lain. Nah, dari kekayaan alam yang melimpah ruah itu dijadikan modal utama sebagai perekonomian negara Indonesia. Makanya negara kita disebut dengan negara agraris, karena banyak dari hasil-hasil Indonesia yang berasal dari kekayaan alamnya, ya. Nah, dari kekayaan alam ini kita bisa melihat bahwa mata pencarian penduduk pun bergantung terhadap kenampakan alamnya, ya nak, kenampakan alamnya. Maka itu kamu nanti baca kembali di buku paket dari halaman 67 sampai halaman 70 tentang perekonomian di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Kemudian kamu tulis tugasmu di halaman 71. Ini 2 negara aja ya. 2 negara, kamu ambil informasi berkaitan tentang kehidupan perekonomiannya. Hanya 2 negara. Hanya 2 negara kamu ambil, kamu taruh. Lalu kamu lihat dari informasi tersebut, adakah persamaannya? Kalau ada persamaannya, isi lingkaran yang berada di antara 2 lingkaran tersebut. Baiklah, untuk itu Ibu cukupkan dulu. Nah, setelah ini kita belajar matematika. Tunggu. Kita lanjut matematika. Kita melanjutkan materi yang lalu ya. Kalau yang lalu kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, negatif dan positif. Pada hari ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat ya. Nah, di sini kalian harus tahu dulu prinsip dasarnya ya, perkalian. Negatif dikali negatif maka hasilnya menjadi positif ya. Negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. Positif dikali positif maka hasilnya positif ya. Jadi min dikali min pasti hasilnya plus. Contoh soal, perhatikan. Nomor 1, negatif 10 dikali 45. Negatif 10 dikali 45. Yang pertama, ini adalah bilangan negatif. Yang kedua adalah bilangan positif. Lihat, negatif ketemu dengan positif. Negatif dikali positif, maka hasilnya adalah 10 dikali 45, 450. Negatif ya, negatif 450. Soal yang kedua, negatif 100 dibagi negatif 5. Negatif 100 dibagi negatif 5. Negatif dibagi negatif atau negatif ketemu negatif, maka hasilnya positif. 100 dibagi 5 ya. 100 dibagi 5 hasilnya adalah positif 20 ya, positif 20. Oke. Pak balik lagi sekali lagi ya. Ini lebih mudah dibandingkan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kamu tinggal lihat bilangannya bilangan apa nih? Bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif? Apabila bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya positif. Contoh, perhatikan lagi. Negatif 5 dikali negatif 5 ya. Negatif 5 dikali negatif 5. Iya, negatif dikali negatif. Negatif dikali negatif. Nih, negatif dikali negatif, maka hasilnya adalah positif. 5 kali 5, 25 ya. Contoh soal seperti lagi. Negatif 5 dikali 5 ya. Negatif 5 dikali 5. Bilangannya sama-sama 5 ya. Tapi yang di sini adalah bilangan negatif dikali bilangan positif. 5 dikali 5, 25. Perhatikan. Pak, ini kan negatif. Tuh, negatif dikali positif. Berarti hasilnya negatif 25. Atau seperti ini, 5 dikali negatif 5 ya. 5 dikali negatif 5. 5 yang pertama adalah bilangan positif. 5 yang kedua adalah bilangan negatif. Ya.
positif dikali negatif, maka hasilnya juga negatif ya. 5 dikali 5. Bilangan yang pertama adalah bilangan positif. Bilangan yang kedua adalah bilangan positif. Positif dikali positif, maka hasilnya positif. 25. Nah, ini pun sama dengan pembagian ya, berlaku dengan bilangan pembagian ya. Operasi hitung bilangan pembagian sama. Oke? Sampai sini paham? Nah, kalau misalkan belum paham, silakan komentar di bawah ini ya. Nah, kalau kalian sudah paham, kita lihat ke kanan. Ada latihan soal ya, ada soal nomor 1 negatif 125 dibagi 5. Nomor 2 negatif 400 dibagi negatif 20. Nomor 3 negatif 160 dikali 70. Nomor 4 negatif 174 dikali negatif 25. Ini kalian kerjakan di buku tulis matematika kalian ya. Di buku tulis matematika kalian. Nanti silakan di foto, diupload di Instagram Pak Bari dan Ira ya. Oke, sampai di sini kalian paham ya. Kita akhiri dulu pembelajaran kita pada hari ini, Senin tanggal 27 Juli 2020. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.